Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nabila Nur Fajrina dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah keterampilan menyimak dengan dosen pengampu Ibu Hamdah Siti Hamsanah Fitriani MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama raga menyimak, yang kedua tujuan menyimak, dan yang terakhir proses menyimak. Raga menyimak di sini terbagi menjadi dua, menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif merupakan sebuah jenis kegiatan menyimak tanpa harus ada bimbingan langsung dari seorang guru, karena hal yang disimak bersifat umum dan bebas. Jadi, dalam proses menyimak ekstensif tidak memerlukan perhatian penyimak, hanya mendengar dan menyimak secara garis besar saja. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari seperti siaran radio dan televisi. Selanjutnya, menyimak intensif. Menyimak intensif merupakan jenis kegiatan menyimak yang bersifat umum dan bebas, serta memerlukan bimbingan langsung dari para guru. Pada umumnya, menyimak intensif diarahkan pada sebuah kegiatan atau hal tertentu. Jadi, menyimak intensif ini yang dilakukan dengan penuh perhatian dan tingkat konsentrasi tinggi agar dapat memahami makna dan informasi tersebut. Selanjutnya, ragam menyimak ekstensif terbagi menjadi 4. Menyimak sosial, yang kedua menyimak sekunder, yang ketiga menyimak estetik, dan yang terakhir menyimak pasif. Menyimak sosial adalah yang dimaksud di sini biasanya berlangsung dalam situasi sosial, misalnya orang yang mengobrol, bercengkraman, mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang dan saling menyimak satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menyimak sekunder. Menyimak sekunder ini jenis kegiatan menyimak yang dilakukan pada saat bersamaan dengan kegiatan lain atau mendengar secara kebetulan. Yang ketiga, menyimak estetik. Kegiatan menyimak yang dilakukan dengan menghayati atau menikmati sesuatu, misalnya menyimak pembacaan puisi, lakon drama, dan sebagainya. Yang terakhir, menyimak pasif. Menyimak pasif adalah penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar kurang teliti, tergesa-gesa, menghafal di luar kepala, berlatih santai, serta menguasai suatu bahasa. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang mendengarkan bahasa daerah. Setelah itu, dalam masa 2 atau 3 tahun, ia sudah mahir dalam bahasa tersebut. Selanjutnya, menyimak intensif. Menyimak intensif terbagi menjadi 6. Menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratif, menyimak integratif, dan yang terakhir menyimak selektif. Menyimak kritis di sini bertujuan untuk memperoleh fakta yang diperlukan penyimak, menilai gagasan ide, informasi dari pembicara. Contohnya, orang yang menghadiri seminar akan memberi tanggapan terhadap isi seminar. Yang kedua, menyimak konsentratif merupakan kegiatan menyimak untuk menelaah pembicaraan yang disimak. Kegiatan ini memerlukan konsentrasi penuh dari penyimak agar ide dari pembicara dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, menyimak kreatif. Menyimak kreatif adalah kegiatan menyimak bertujuan untuk mengembangkan daya-daya imajinasi dan kreativitas penyimak. Yang keempat, menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Yang kelima, menyimak integratif merupakan kegiatan menyimak yang menurut lebih banyak konsentrasi dan selektivitas pemusatan perhatian dan pemilihan butir-butir dari ujaran pertanyaan. Dan yang terakhir, menyimak selektif dilakukan bertujuan dengan menampung aspirasi dari pembicara dengan menyeleksi dan membandingkan hasil simakan dengan hal yang relevan. Contohnya, menyimak acara televisi dan memilah-milah mana yang boleh ditonton oleh anak kecil dan mana yang dilarang. Selanjutnya ada tujuan menyimak. Tujuannya
untuk menangkap dan memahami pesan ide serta gagasan yang terdapat pada materi atau bahasa simakan. Selanjutnya, untuk memperoleh informasi, untuk menganalisis fakta, untuk mengevaluasi fakta, untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Selanjutnya, untuk mendapatkan inspirasi dan untuk mendapatkan hiburan atau menghibur diri. Jadi dalam di sini tujuan memperoleh informasi fakta di sini adalah contohnya dalam kegiatan membaca melalui majalah, koran, maupun buku-buku lainnya. Yang kedua, menganalisis fakta bertujuan dalam menyimak adalah proses pengamatan fakta-fakta atau informasi secara mendalam dan mendetail yang tergantung dalam fakta tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi fakta. Tujuannya dalam mengevaluasi fakta, penyimak harus mempertimbangkan apakah fakta yang diterima sudah cukup dinilai akurat dan relevan dengan pengetahuan dan pengalamannya, sehingga fakta itu dapat diterima. Selanjutnya, mendapatkan inspirasi. Penyimak bertujuan mendapatkan ide-ide kreatif yang muncul dengan sendirinya dalam waktu dan tempat jarak menentu. Yang kelima, mendapatkan hiburan. Hiburan merupakan kebutuhan manusia. Tujuannya untuk mendapatkan hiburan tersebut biasanya seperti mendengarkan atau menyimak radio, televisi, dan menonton film. Dan yang terakhir, menyimak kemampuan berbicara. Tujuannya, pembicara dengan menyimak dapat memperbaiki kemampuan bicaranya, karena berbicara sesuatu hal yang tidak mudah. Nah, selanjutnya, di sini ada proses menyimak. Proses menyimak, yang pertama tahap mendengar. Tahap mendengar di sini ialah dalam tahap ini kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. Sehingga dalam tahap ini, si pendengar masih berada dalam tahap hearing. Yang kedua, tahap memahami. Tahap memahami ini merupakan tahap lanjutan. Setelah kita mendengar, ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh sang pembicara. Tahap ini disebut juga tahap understanding. Tahap menginterpretasi. Penyimak yang baik cermat dan juga teliti belum puas jika hanya mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara. Dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran tersebut. Sang penyimak telah tiba pada tahap interpreting. Selanjutnya tahap mengevaluasi. Setelah memahami serta dapat menafsir atau menginterpretasi isi pembicaraan, sang penyimak pun mulai menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan sang pembicara di mana keunggulan dan kelemahan, di mana kebaikan serta kekurangan sang pembicara dievaluasi. Pada tahap ini, sang pembicara sampai pada tahapan evaluating. Dan yang terakhir, tahap menanggapi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Sang menyimak menyambut, mencamkan, menyerap, serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Pada tahap ini, sang penyimak sampai pada tahap menanggapi atau responding. Jadi, kesimpulannya menyimak adalah proses mendengarkan bunyi bahasa yang perlu pemahaman yang tinggi, menelaah, mengidentifikasi, menafsirkan, menilai, menanggapi, dan memahami isi dalam bacaan. Menyimak juga merupakan pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh informasi sekaligus menangkap isi atau pesan, serta mampu memahami makna komunikasi yang telah disampaikan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan mendengarnya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.